Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bertemu kembali di segmen keempat atau terakhir dari deformasi dan geologi struktur. Nah, pada kesempatan ini saya akan mencoba membawakan mengenai deformasi daktil dan ringkasan dari keseluruhan deformasi. Plastic deformation, kalau kita lihat adalah bersifat kontinu, kemudian yang dihasilkan strainnya adalah flow tanpa rekahan dan bersifat daktil. Plastic deformation juga berhubungan dengan facies metamorphosis. Nah, facies metamorphosis atau batuan metamorf sendiri itu berhubungan dengan perubahan temperatur yang semakin tinggi dan pressure yang semakin tinggi atau kombinasi dari dua-duanya. Ini adalah satu contoh facies dari batuan metamorf. Kita bisa lihat zeolit adalah facies yang terendah dan ekologit facies yang tertinggi ketika kita lihat hubungan terhadap temperatur dan pressure-nya. Facies metamorphosis berkaitan erat dengan thermal gradient di sekitar batuan beku intrusif. Kemudian yang kedua adalah normal gradient dari kontinen. Yang ketiga adalah gradient geothermal pada zona subduksi. Ketika kita bicara batuan metamorf, erat kaitannya dengan mekanisme crystal plasticity. Jadi secara umum kristal secara alami pertumbuhannya tidak sempurna, atau biasanya kita bilang crystal defects yang bisa bersifat point, linear atau planar. Nah, kemudian point defects ini juga bisa kita lihat adanya impurities dari satu batuan, baik itu substitution atau interstitial, dan vacancy. Impurities sendiri adanya atom asing yang terdapat dalam struktur kristal, baik karena substitusi atau pengisian interstisial dari rongga antar atom. Sedangkan vacancy adalah adanya rongga yang kosong karena adanya atom yang tidak ada di tempat yang seharusnya. Nah, kita bilang vacancies. Ketika kita bicara deformasi plastik, erat kaitannya berhubungan dengan temperatur dan pressure. Nah, temperatur dan pressure itu bisa kita hasilkan dari suatu kedalaman dari earth crust. Jadi kalau kita lihat yang dekat permukaan, kita bilang adalah brittle deformation. Hubungannya adalah rekahan yang pencirinya dan sesar, sedangkan yang plastik pencirinya adalah shear zone dan deformasi yang continuous, jadi tidak menghasilkan rekahan. Berkaitan erat dengan facies dari metamorf, ini adalah paling rendah, granulosis facies, ketika temperatur dan tekanannya lebih rendah dibandingkan granulit atau ekologit facies, yaitu temperatur dan tekanan yang paling besar. Kemudian jenis struktur daktil sendiri kita bisa bagi dua, yaitu liniasi dan foliasi. Bisa berupa struktur mikro yang kita bisa lihat di singkapan atau skala contoh batuan, bahkan di skala mikroskop. Banyak mengandung informasi mengenai kinematik, yaitu strain rate-nya dan strain history. Kemudian liniasi dan foliasi sendiri dalam batuan membentuk rock fabric. Ini adalah contoh-contoh penamaan di struktur di liniasi, ini adalah foliasi. Inilah salah satu contoh foliasi, kita lihat bidang belah, cleavage, kemudian ini adalah bedding. Yang membedakan antara liniasi dan foliasi adalah struktur yang kita lihat. Apabila struktur membentuk bidang, kita bilang adalah foliasi. Tetapi kalau dia membentuk hanya garis saja, kita namakan adalah liniasi atau lineament. Contoh yang kita lihat ini adalah original fabric. Ketika suatu batuan di sini belum mengalami deformasi, ini adalah contoh seperti ini. Jadi ketika dia mengalami deformasi yang bersifat simple shear, kemudian menghasilkan strain ellipsoid, dia akan menghasilkan liniasi atau secara umum kesejajaran tertentu. Ini akan semakin padat. Ini yang cukup jelas. Jadi lineamen yang kita lihat di sini berubah dan semakin dekat antara satu lineamen dengan yang lain. Begitu pula terjadi ketika stres kita perpendikular terhadap bidang atau pure shear, akan menghasilkan lineamen atau lineation tertentu. Nah, apabila kesejajaran ini berbentuk bidang, kita memberi namanya adalah foliation. Ini adalah salah satu rock fabric. Ini adalah contoh dari Budins. Ini adalah microfold. Tadi yang kita lihat ini adalah cleavage atau bidang belah. Kemudian ini adalah
kesejajaran dari mineral tertentu, yang hitam dia berkumpul dengan yang hitam, yang putih, kemudian yang terang dengan yang terang lainnya. Nah, liniasi sendiri adalah struktur linear pada batuan secara berurutan, kemudian dijumpai pada batuan beku dan batuan sedimen karena adanya kesejajaran mineral ataupun struktur pada batuan sedimen tersebut. Liniasi mineral dapat terbentuk pada sebuah perlipatan sejajar dengan garis sumbu, tegak lurus garis sumbu, atau kombinasi keduanya. Kemudian bisa juga terjadi pada zona sesar dan sejajar dengan arah pergerakannya. Dan yang terakhir adalah berhubungan dengan metamorfosis regional. Ini adalah contoh mineral umum yang ada di yang berbentuk liniasi mineral. Ini adalah contoh-contoh lineamen. Kita bisa lihat kesejajaran dari suatu mineral atau batuan. Ini adalah contoh perlipatan. Kita bisa lihat lagi perlipatan. Di dalam perlipatan kita punya perlipatan lagi yang kecil, kita bilang adalah microfold. Jadi secara umum apabila saya simpulkan dari brittle dan ductile deformasi, struktur brittle dicirikan oleh adanya sesar dan rekahan dan terjadi dekat permukaan, sedangkan apabila terjadi pada kondisi dalam, kita akan menemukan plastic flow atau ductile deformation. Kompresi akan menyebabkan pemendekan dan penebalan pada kerak yang membentuk lipatan sesar naik atau sesar sungkup pada permukaan atau di kedalaman dengan mekanisme plastic flow. Sedangkan tension akan menyebabkan pemanjangan penipisan pada kerak, membentuk sesak normal dalam kondisi dangkal, sedangkan di bawah kedalaman yang bersifat ductile, dia hanya mengalami perlipatan dan penipisan. Sedangkan lipatan sendiri terbentuk oleh plastic flow di kedalaman, tetapi kita bisa lihat kondisi tersebut pada kondisi dangkal atau brittle karena adanya batuan sedimen melalui proses pergeseran antar lapisan tipis. Jadi secara umum deformasi plastik bersifat kontinu, dicirikan dengan tidak adanya rekahan, ductile, dan umumnya terjadi di kedalaman lebih dari 10 km dari permukaan. Yang terakhir adalah batuan metamorf merupakan bagian dari deformasi plastik. Sekian, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.